iku fil muru'ati dalam perkaraake prawira wasamawati lan pateati wa izzati nafsi lan mulyani awak. Ya bunanya dari anak cilik ingsun la orang bagus iku bil mali tetep ing dalam wong suci. Ida kana nalikane omong sapa baru iku golilal muru'ati kang sithik prawirane. Dan panaksor al-himmati cita-citanya wali nafsi lan akhor mentale mubtadilan kang dadi akhor baina qaumi ing dalam antarané kaum marang wa akhiratihi lan serahane kaum. Ida umina nalikane dadi sapa baru kaso moro mongko dadi sapa baru wa ta'ala lan dadi akon sapa baru wa kira kana nalikane dino sapa baru kana mongko ono sapa baru iku jambatan kang banget sedih si mau duit bayi dalam panggilan nolak angkara nafsi saking kamuliane awake dhewe amsalu haula'i utawi kabane wong akeh. Ya gunanya dari anak lanang ingsun iku layanku ora ana sapa haula iku ahli ahli li aini tasawwuru maring yento di sulayake sapa haula bil istibahi bil istibahi kelawan bagi seponsor ila pola dari ulumi maring biro-biro wong kang golek ilmu adiniya ini kang biro agama wala ayaku lan ora ono sapa haula iku min hamali syariat saking biro-biro wong kang nganggo syariat al-Islamiyah kang bangsa Islam. Kaya gunanya di anak cilik ingsun intami ngerso sira bimuru anta kelawan prawira sira wala tako lan ojo nyayani sira nafsaka ing awak sira fi wajib qawliha ing dalam liyane panggonane awak fakta lan ngerso sira
piro-piro pegawai kang kala. Walaupun lan ojo sira iku adalah kawula limbang marang otak sira. Walaupun lan ojo dadi kawula lisan hawanya marang piro-piro kesenengan sira. Ya gunanya anak Simpson al-fakru utawi fakir mikalani saking bondo iku waktu orang bilang-bilang apa pikir dia ing dalam piro-piro cacate wong lanang. Yu'anu kang dijalani sapa alman wong suci. Bibil lagi minggu ini kelawan si perwirone baru. Bibil lagi sawani orang dibilang cacat sebab si bondone baru. Bibil lagi sawani orang dibilang cacat sebab si bondone baru. Wajib kamulan dicuci sopo baru ala jadi imani ingatase baguse pegawaiane baru. Lantas imani orang ingatase ake bondone wong. Bab ke-15 ini menerangkan tentang muruah, syahwat, dan aidarun nafsi. Muruah apa muruah? Muruah adalah menjaga kondisi sampai menjadi kondisi yang terbaik sehingga tidak ada penampilan yang muncul secara jelek secara sengaja dari dirinya. Jadi muruah ini sama saja dengan menjaga kehormatan diri. Kalau syahwat adalah kemurahan hati atau kerendahan hati. Sedangkan aidarun nafsi adalah kemuliaan diri. Yang budaya dengan episode tidak ada kebaikan dalam seseorang ketika sedikit muruahnya, yaitu sedikit penjagaan terhadap nama baiknya. Jika tidak dijaga muruahnya, maka rendah semangatnya, kurang berdirinya, akan direndahkan keluarga dan masyarakat. Ketika ia dihina, maka ia menjadi merasa kecil dan dihinakan. Ketika ia merasa terhina, maka hidupnya akan menjadi seseorang mengecut dalam membela harga dirinya.
muruah ini sama dengan menjaga kehormatan harga diri. Contohnya kita sebagai perempuan wajib menjaga kehormatan diri sebagai perempuan. Salah satunya cara menghormati diri dengan cara menutup aurat perempuan dari mana? Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wajar termasuk. Jadi seluruh anggota badan kecuali wajah dan tangan. Itu harus dijaga. Salah satu cara menghormati harga diri kita adalah menjaga aurat. Lek muruahnya dan harga dirinya tidak dijaga, apa yang terjadi? Akan dipandang rendah. Sama dengan ini orang-orang luar sana yang membuka bajunya, auratnya dibuka kemana-mana. Ketika dipandang, apa yang dilihat orang? Memandang dia seperti apa? Rendah hati, bukan memandang dengan hormat, tapi memandang dengan rendah hati. Itu ketika orang tersebut tidak menjaga muruahnya. Secara logika samanya tumbas permen. Ada dua jenis permen. Permen yang ditutup, sampai permen yang dibuka dilalui. Sama dari yang mana? Yang tertutup, yang bersih. Nah, sama. Kita juga sebagai perempuan harus menjaga kehormatan dan diri. Sama satunya seperti itu. Contohnya lagi, akan sebagai kakak, mbak, mas, harus menjaga muruahnya sebagai mbak. Apa yang dilakukan? Berlaku seperti halnya kakak. Kamu sebagai kakak menjaga anaknya. Jadi kamu belajar sepedaan sama Jarnoy sampai jatuh. Terus sampai ngambil tulisan. Nanti sampai dipandang sama anaknya tidak seperti kakak. Kok kakak kok ini? Sama tidak hormati sebagai kakak. Nah karena itu kita harus menjaga harga diri perilaku kita yang terbaik. Harus menjaga muruahnya. Nilai muruah itu setengah saking promilo atasnya utawi amalain ngereksosiro ma'awajika ing baju perawatan siro anjuli suari saking asore jatuh robian hari kamrigo bi'aisil kakati kelawan penguripan dan saking jatuh wajah bisa laku kelawan nyukupi isiro rupanya utawi siro-siro pokokan Yukina kama mendekati opol lima sulbaka ing baru bersiro pada kenal mongko dari akhir siro liya hadi naik mongsi alaika ingatasi siro nikatan ing pengundan-undan pilih usuli ing dalam masih lagi ala syai'in ingatasi
Lillaika saking enak siro alban yakni kang merusak. Paminal guru yang ini setengah saking prowiro antang kuno utawi mengingali siro ila zawil hajati marang piro-piro wong kang duwe hajat. Iki wanita saking piro-piro sedulur siro. Namun bagi siro kelawan ningali mulia akhir. Walau bukan isyafi lagi ningali walhasil. Pemilihan guru akhirnya ini kemasan ini prowiro ila sa'atan alimoni dulu isro ahada tujuannya ini karena sisi kiro-kiro sebelum siro. Bisa ini kelawan sisi. Imania saking arahusiro al-fatihah utawa seorang dari akhir siro dari yang mengkono dulu wasilakan lantaran ila ini marang sorake ahad. Wahidol ini jadi meremehake sopo ahad. Selanjutnya ya benarnya ini anak Yesus kata-kata kita. Al-Qawlu billahi la yu'akhir fi ayyubil hidayah wa'abillahi fikir lagi muru'ani la fikir lagi sarwani. Kekurangan harta tidaklah dianggap aib bagi seseorang karena kaya dan miskin itu bukan aib tapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aib itu seseorang itu dipuji karena banyaknya perbuatan bukan karena banyak hartanya. Jadi ketika ada seseorang yang kekurangan harta itu bukan aib bagi dirinya karena seseorang yang kaya dan miskin itu sama-sama ujian dari Allah. Coba, lewat ujian, apa ujian dari Allah? Kalau orang kaya, itu ujian dari Allah. Jadi bagian yang kaya ujian dari Allah. Memang apa ujiannya? Apa ujiannya? Karena harta itu titipan ujian sama, miskin juga ujian, kaya juga ujian. Coba itu dia ujian. Ujian karena hartanya apakah digunakan dalam hal kebaikan bukan dalam kemaksiatan. Karena nanti sampai baju satu ini akan dihisap apa dihisap ini? Apa dihisap? Dihitung nanti dia ada. Sama punya baju berapa? 10. Sama pakai celana saja bajunya. Dibuat kebaikan apa dibuat keburukan. Nah itu akan dihitung nanti di
akhiran. Lah sampai saiki minyak dari 10 aja. Apalagi wong sing sugih. Tambah sing kamu boten hitungane. Nggih, nah itu salah satu ujian bagi orang yang kaya. Jadi orang kaya ini bukan enak-enakan, justru malah nanti di akhirat hitungannya tambah lebih lama, lebih loro. Ada satu-satu begitu. Nah, kisahnya nanti ini bodoh kan ini. Jadi karena saat ini karena dulu ada orang lain, ada sholat. Begitu. Lagi kata yang lain, kan gue uang 100 miliar. Buat apa saja 100 miliar? Ditimbang masjid, alhamdulillah. Saya punya anak yang kecil, itu kan semuanya. Jadi semakin banyak harga kita, semakin lama nunggunya nanti akhirat bisa senang nih. Nah, makanya orang yang miskin itu bukan aib karena kemiskinannya. Justru aib bagi seseorang itu karena jelek sifatnya. Contoh sikap keburukan adalah ketika kita seandainya nanti diberi kekurangan harta, itu menjaga dari meminta-minta. Itu salah satu sikap keburukan. Cukup harus merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Coba usaha boleh, usahanya itu wajib. Tapi apa yang kita dapatkan itu harus kita merasa cukup. Tak boleh kurang, ya kurang ya, kurang. Apa yang dikasih itu harus dirasa cukup. Jadi tidak boleh kita habisnya tidak boleh berkata kurang. Apa yang diberikan oleh Allah itu harus dirasa cukup sama kita. Bahkan suatu ketika dulu zaman dahulu sahabat dan Nabi melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah dengan apa? Dengan sepeda motor, dengan mobil, dengan apa? Dengan jalan kaki. Jarak dari Mekah ke Madinah sekarang dengan menggunakan bis itu 8 jam. Pakai bis. Nah, Nabi 1.500 tahun yang lalu, 1.800 tahun yang lalu, jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Jalan kaki berapa bulan? Makanya kita harus bersyukur menjadi umat Nabi zaman sekarang. Contoh ini kurang lah, contoh ini kurang dulu. Saja Nabi sama sahabatnya rela berjalan kaki dari Mekah ke Madinah sampai ke Afrika. Sahabat itu berjalan sampai ke Afrika. Dari Mekah ke Afrika pada zaman Nabi Muhammad. Belum sampai ke Afrika lagi, karena jalan kaki. Berat jadi dong sahabat. Ini kali ngomong, kali nulis. Tapi buatan mendengarkan gurunya. Ngomong. Yang ketiga, anak ini. Iku minas jahat setengah saking lipat. Antahwa utawi kombangun siro amat saking wong golaka samanayo sokuman. Wa anta hayat siro iku diri kuwasa. Alani dikomi ingin kasih jadi minggu sampai 5.
kok gawe bagus sira ilangan maring wong asa anak gawe ora sosokan ilaika anak sira wa antara kalian gawe sira iku akwal dari kuasa minggu tinimbang iman anal bisa nanti ingin kasih gawe oro ada bisa ini kasih gawe oro wa min syarah lan iku setengah saking lipat Antakula utawi mengucap siro kalimat terpaki ini kalimat kang bener walau anak kita lan senajan melarat menyangkati siro wabila syahwati dan itu setengah samping lipat Antuha iyo utawi yento garso siro ala kalau ketika mengatasi kemuliaan siro bantu tak dan semacam sosok siro iku fakir Wakiman kang orang duwe sosok siro selanjutnya adalah syahama atau ringkas itu adalah kemurahan hati atau kerendahan hati. Dengan syahamati antara aman dolawatan wa anqomu alal intiqomi minhu wa tusiru ilaman asya'a ilayya wa minhu alal isaati. Contoh yang termasuk syahadah adalah memaafkan orang yang telah menzalimimu padahal kamu mampu untuk membalasnya. Ketika ada seseorang yang menzalimi kita, tapi kita memilih untuk membiarkan saja karena mampu untuk membalasnya, tapi kita memilih untuk tidak membalasnya. Itu salah satu contoh dari syahama atau rendah hati. Justru kita akan membalas perbuatan kejelekannya dengan kebaikan. Itu justru lebih baik. Karena nanti suatu saat siapa tahu Allah akan memberikan hidayah kepada orang tersebut.
setiap saat berinteraksi sama air. Air itu bertolak belakang sama batu. Tetapi ketika batu sampai tetes ini setiap hari, setiap detik, lama-kelamaan batu ini bakal berubah. Ini salah satu alasan kita untuk tidak membalas kejelekan orang lain. Biarkan saja berubah, biarkan saja. Karena suatu saat Allah sendiri yang akan membalasnya. Sama berdoa Allah kepada Allah. Karena Allah adalah pemilik kita. Yang memiliki kita siapa? Allah. Jadi kembalikan kita kepada Allah. Apa yang dilakukan orang lain akan dibalas sendiri oleh Allah. Itu salah satu contoh sifat syahada. Kemudian syahada an-taqula kalimatal haqqi walau ala nafsika. Contoh lain dari syahada adalah tetap mengucapkan hal yang benar walaupun itu menyakitkan. Sama ini sama dari pada jujur ini dibuat salah. Sama harus tetap ngomong kalau dia itu salah. Meskipun itu berat, meskipun itu menyakitkan bagi diri sendiri. Salah satu contohnya tetap harus diucapkan apa sebenarnya, apa sebenarnya. Kemudian jangan Tuhan itu ala kalamatika wa kunta faqiran mu'mina. Contoh syahada yang selanjutnya adalah tetap menjaga kemuliaan diri meskipun dalam keadaan fakir miskin. Ketika keadaannya fakir membutuhkan, tetap harus menjaga kehormatan diri. Salah satu contohnya untuk tidak meminta. Jadi kembali lagi kita harus bersyukur apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Harus merasa cukup, tidak boleh merasa kurang. Karena merasa kurang terus tidak tenang hidupnya. Coba kurang dapat 1.000 sama pengen 5.000. Sudah dapat 5.000 sama pengen 10.000. Wes dapat 10.000 sama pengen 100.000. Tidak akan ada batasnya. Sampai-sampai yang seharusnya menjadi amanah contohnya banyak kasus korupsi. Apa yang menjadi data korupsi? Merasa tidak cukup, padahal sudah digaji beratus-ratus juta, tapi dia tetap merasa tidak cukup. Akhirnya dia korupsi. Nah itu salah satu hal yang harus dijaga adalah merasa cukup berapapun yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, hei anak diri, man utawi sapa wonge lan yang pun kang ora ana sapa man iku ajilan wong kang mulya. Pinasi ing dalem awak dhewe man. Iku layan sabitu orang alam faedah sokoman bilmani kelawan harta. Wala diwiri lan orang kelawan niyane. Izat ing kamarnya. Izut
nafsi utawi mulyane Allah iku abdolu luwih utama wa asrofu lan luwih mulya minal isi tinimbang kemuliaan bilmani kelawan armo paling menjadi nafsi mongko iku setengah saking mulyane Allah paling menjadi nafsi mongko iku setengah saking mulyane Allah iku antara yang mana yen to nganggo kepares sira baina nasi ing dalem antarane manungsa wa in kunta lan senajan ono sapa sira iku fakir fakir wakil menjadi nafsi lan iku setengah saking mulyane Allah apa suaranya wakil menjadi nafsi lan iku setengah saking mulyane Allah iku adalah buha yang to orang itu ake siro ini dia juga kelawan hajat siro diakali kelawan wong suci makanan semangsane ono omongan dilalu panggonane akad aidaka ono ing panggonan sira wakil dari nafsi lan itu sama saking mulyane Allah iku antas sira utawi yen to sobat sira ala ambil aini ing atase ngersoni penguripan koyo sabari wong mulya wa ala fa'alan yang orang ngomong istilah hajatan ing istilah ila qawli maula rabbiyani ndoro sira
Waminal lubu'ati lan iku sama saking prawira wasamati lan lipat iku Allah Kitanya ulama. Padahal ya gunanya anak ingsun minaibadah nasi sama saking mulyane awaliro dan muru ati lan sama saking prawiro wal muhamati lan lipat Allah tahta bilau berma berarti Allah tahta bilau toilah utawi ento ora bunga kesiro ambona peman moyo walillahi lan ngewarinake linafsika maring awak siro wala lihamadi dan orang maring wong suci bikin wanita saking biro-biro sedulur siro wala lihamadi dan orang maring wong suci adonan belaga saking biro-biro anani agomo siro wala liwa monika lan ora maring tanah kelahiran siro al-ladzi dinanti kang saking anduwe wato kulikot kang
Wasakan samani lan ing dalem sore lan lewat. Allah kita kang ditandian sapa sira. Orang jauh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dijawab. Al-mu'minu utawi wong mukmin. Ini para mukmin yo. Iku kalunya koyo bangunan. Yang itu kamu wakake opo bangun sawakarani dunia. Opo bangun sawakarani dunia. Bangun ini sawan loro. Ada bisa dibilang Allah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.